Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Asdati Falakino dari kelas 3 TIE, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika di kampus Politeknik Caltech Riau. Nah, jadi pada video kali ini, saya akan presentasi laporan lengkap tentang testing pada perangkat lunak yang telah saya lakukan, yaitu sistem rekam medis, yang mana khususnya pada modul login. Yang mana modul login ini ada 3 unit, yaitu handle submit, handle change, dan juga login itu sendiri. Gitu. Nah, eh, presentasi ini mencakup 4 tahap testing. Yang pertama static, dynamic, fungsional, dan non-fungsional. Beserta teman-teman penting, refleksi, dan segala macamnya. Saya lanjut ke untuk latar belakang. Kita masuk ke sini, yang mana di objek pengujian kali ini itu tuh fokusnya di modul login. Karena seperti kita tahu modul login ini krusial ya, penting karena login ini jadi gerbang, belum lagi soal security isunya, soal penyimpanan datanya, apakah aman dan semacamnya gitu kan. Jadi saya tertarik untuk mengambil ini. Yang mana juga pada studi kasus sistem rekam medis ini itu tuh di login ini terbagi ada 2 role. Yang pertama role admin dan juga staff gitu. Nah, untuk memastikan kualitasnya, saya memakai 4 pendekatan. Yang pertama, di static saya memakai checklist review untuk memeriksa kode tanpa menjalankannya. Yang kedua, dynamic testing saya menggunakan V-test dan juga striker untuk menguji logika internal kodenya. Lalu untuk functional testing saya menggunakan black box testing, yang mana itu berbasis equivalence partitioning dan juga decision table untuk validasi input dan logika routingnya. Untuk non-functional saya menggunakan Google Lighthouse, yang mana Google Lighthouse ini outputnya ada performance, accessibility, SEO, dan segala macamnya gitu. Jadi bisa lanjut kayaknya ke slide selanjutnya. Nah, di sini tahap pertama adalah static unit testing, yang mana di sini tampilkan metrik kualitas kode. Eh, di sini terlihat ya, apa namanya itu, di tabel ini terdapat temuan defect dengan status open, yang mana di sini terlihat ada yang bersifat kritikal di kode program, yang mana ditemukan local storage.set item yang menyimpan seluruh objek user secara mentah. Nah, artinya ini tentu sangat bahaya bagi keamanan data ya, security issue tadi. Lalu juga ada sini terlihat ditemukan bahwa validasi input hanya mengandalkan server, tidak ada validasi di sisi klien. Ini tentu berpotensi membebani server dengan request sampah dan segala macamnya gitu. Kita lanjut ke, nah, di sini masih di static testing. Ini adalah em, tabel-tabel temuan defectnya. Yang mana di sini insight yang kita dapat di kode login.jsx ini ada 94 row, yang mana dari 94 row ini defect density-nya itu sebesar 5,3%. Aduh, lupa kasih titik ya. Nah, jadi secara struktur kode ini sebenarnya sudah ditulis dengan rapi, penamaan variabel konsisten, tidak ada kode mati atau yang tidak berguna gitu kan. Namun lagi-lagi kepadatan cacatnya tadi tuh 50,3% ini itu tuh disumbangkan oleh isu keamanan tadi, security issue tadi. Jadi kode ini tidak perlu rewrite, cuman hanya perlu refactoring sebelum siap produksi dikasih ke klien gitu. Lanjut,
Di sini dynamic unit testing. Di sini terlihat ada ini ya, control flow graph. Em, Unit yang diuji melalui ini tuh ada unit login, handle change, dan juga handle submit. Nah, grafik yang kita lihat adalah representasinya dari fungsi tersebut. Nah, kenapa terkesan rumit? Seperti kita lihat di handle submit ini ya. Kenapa terkesan rumit? Karena handle submit ini berdasarkan penghitungan cyclomatic complexity-nya, function ini memiliki nilai cyclomatic complexity-nya itu 4. Yang mana di study case login ini tuh wajar. Karena function ini menangani banyak logika sekaligus. Mulai dari pemanggilan API, mengatur state loading, menangani error, routing ke halaman yang berbeda gitu kan. Kurang lebih. Lanjut mutation ya. Unit testing ini. Untuk unit testing ini menggunakan v-test yang mana di sini terlihat hasilnya 100% pas ya. Yang artinya skenario normal berhasil dijalankan. Nah, namun bisa lanjut dulu ya. Nah, ini. Namun ketika saya mutation testing menggunakan striker tadi, saya mendapatkan skor mutasi di handle submit itu 0%. Meskipun unit testnya tadi pas set gitu ya. Yang mana 0% ini itu tuh menunjukkan test case yang dibuat ini belum cukup kuat untuk mendeteksi perubahan kodenya. Gitu, seperti misalnya jika API down atau jika respon server berubah secara format gitu kan. Nah, sebaliknya pada handle change itu tuh saya dapat skor 100%. Tuh, bisa lanjut. Nah, masuk ke functional testing. Nah, di sini kita memposisikan diri kita tuh sebagai pengguna, yang mana tentunya ini basicnya black box sebagai pengguna gitu, nggak lihat kode. Nah, di sini saya pilih teknik decision table dan juga equivalence partitioning. Yang pertama alasannya itu fitur login ini memiliki logika bisnis yang ketat berdasarkan aturan role, yang mana ada role admin dan juga staff. Yang mana jika usernya nih yang login admin, berarti sistem ini wajib mengarahkan ke halaman admin. Gitu juga sebaliknya, kalau yang login staff harus masuk ke halaman sebagaimana halaman staff, yaitu dashboard. Gitu. Nah, yang mana teknik decision table ini itu tuh cara paling baik untuk memastiin kombinasi input seperti yang di table ini berjalan dengan benar. Gitu. Bisa lanjut. Nah, ini untuk non-functional testing. Di sini saya kalau non-functional nih saya tadi pakai Lighthouse, Google Lighthouse, yang mana di sini yang diuji adalah aspek performance-nya, kualitas secara teknis gitu kan. Menggunakan Google Lighthouse tadi. Di sini hasilnya memuaskan, eh, yang mana best practice itu tuh mendapatkan skor 100 dan accessibility 97. Terlihat ya. Yang mana ini mengartikan kode div HTML, kode HTML-nya tuh sangat bersih dan mudah diakses gitu. Untuk performance di sini mendapat skor 86, termasuk baik, lumayan baik gitu kan. Sangat baik lah bisa dibilang. Yang mengartikan ini aplikasinya tergolong ringan, walaupun ada sedikit semacam space untuk
lebih bisa dioptimasikan lagi gitu agar mencapai 90 ke atas gitu ya. Lanjut rekomendasi dan kesimpulan. Nah, untuk rekomendasi dan kesimpulan, sebenarnya secara teknis ini untuk kelebihan ya. Secara teknis fungsionalitasnya ini sudah berjalan 100%, performanya tinggi dan segala macamnya. Namun terdapat kekurangan juga seperti security issue, lalu juga mutation score-nya tadi kan. Nah, jadi rekomendasi utamanya mungkin sekiranya bisa memperbaiki isu-isu keamanan tadi pada penyimpanan data dan semacamnya gitu kan. Em, untuk refleksi, di sini kita belajar semuanya bahwa pentingnya static testing, yang mana eh, yun- kalau kita cuma unit testing, unit seperti tadi kasusnya kan unit testingnya itu pas, hasilnya true gitu. Tapi nyatanya ketika di static testing ada celah keamanan. Apalagi keamanannya lumayan fatal kan tadi seperti local storage. Yang mana masalah-masalah yang kayak gitu tuh hanya bisa kita temukan melalui static review, static testing gitu. Lalu juga ada isunya bahwa eh, status pas di unit test itu eh, bisa dibilang terkadang bisa menipu gitu. Yang mana di hasil mutation tadi, di hasil mutation testing pada handle submit tadi, itu tuh kan skornya 0, gitu kan. Di situ kita bisa simpulkan bahwa membuat membuat test case yang sangat baik, yang sangat kuat gitu kan, itu tuh jauh lebih sulit daripada membuat test case yang menghasilkan pas gitu. Jadi itu mungkin pelajaran untuk kita semua ya. Mungkin demikian ya presentasi laporan saya kali ini. Saya Asjati Falkino. Semoga laporan ini memberi gambaran jelas mengenai kualitas modul login yang telah dikembangkan. Makasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.